Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Anda dalam keadaan yang luar biasa. Nah, saya mau cerita nih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya itu memiliki hobi berolahraga lari. Nah, saya suka lari di dalam kota, tapi saya paling suka itu berlari di pegunungan, di alam bebas. Ketika lari di alam bebas, saya bisa menikmati udara yang segar, menikmati pohon-pohon, suara burung, pokoknya seru banget deh. Nah, satu hari saya ikut sebuah event yang namanya BTS 70. BTS itu singkatan Bromo, Tengger, Semeru. Dan saya harus berlari kurang lebih jaraknya 70 kilo. Melewati lembah, gunung, jalan yang berbatu, berumput, semuanya berpasir. Pokoknya komplit deh rutenya. Nah, ini bukan rute yang mudah untuk dilalui, berat banget. Walaupun saya udah latihan, ini bener-bener berat. Di tengah jalan saya banyak sekali bergumul dan banyak sekali kecapean dan banyak sekali lelah, banyak sekali istilahnya fisik saya ngedrop banget. Nah, tapi saya pengen menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Apa yang saya lakukan ketika menghadapi medan yang begitu berat, tantangan yang begitu besar dalam kehidupan saya ketika ngelewatin BTS 70 ini? Ada satu firman Tuhan yang menjadi pegangan waktu saya berlari. Itu diambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ketika lari itu saya berpegang kepada ayat firman ini, Bapak Ibu sekalian. 3 hal yang saya pegang, karena di ayat itu ada 3 prinsip. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Nah, ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat, kita nggak boleh letih, lesu, nggak bersemangat. Tapi kita harus bersukacita dalam pengharapan. Nah, apa yang saya lakukan? Kalau ketemu sesama pelari gitu ya Bapak Ibu sekalian, saya akan sapa mereka, halo gimana kabarnya? Walaupun badan udah capek, walaupun badan udah lelah banget gitu, pengen nyerah gitu ya. Tapi saya selalu menyemangati diri, saya bangkitkan iman saya, dan saya katakan, ya saya menyapa semuanya. Kalau ketemu warga, ketemu petani yang bawa hasil kerjanya, saya selalu sapa mereka, gimana Pak kabarnya? Sambil waktu ngobrol sama mereka, saya menunjukkan semangat saya, memilih untuk bersukacita dan tidak berduka cita, padahal badan itu udah capek banget. Lalu yang kedua yang saya lakukan adalah di sini dikatakan sabar dalam kesesakan. Penderitaan itu hanya sementara, tapi kemenangan pasti akan kita capai bersama-sama. Kita akan pasti miliki kemenangan ini di dalam kehidupan kita. Tanjakan itu ya Bapak Ibu sekalian, pasti ada habisnya, pasti ada ujungnya. Kalau kita capek ya duduk aja sebentar gitu ya, dan bertahan dan makan, ngobrol, nikmati pemandangan. Tapi saya tidak pernah lihat tanjakan yang nggak ada habisnya. Semua tanjakan itu pasti ada ujungnya, dan di ujungnya apa? Turunan. Dan ketika turunan kita bisa berlari lebih kencang, berlari lebih rileks Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kesesakan teruslah bertahan. Dan ketiga, ini paling penting, ketiga dikatakan teruslah bertekun di dalam doa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Manusia terbatas kekuatannya. Tapi bersama dengan Tuhan yang berserta kita, kita bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kalau saya bisa lolos ketika ikut BTS 70, tahu nggak Bapak Ibu sekalian berapa lama? 17 jam lebih, hampir 18 jam saya berlari, ya ada jalan juga sih, ada nongkrong juga sih, tapi selesai sebelum batas waktu yang ditentukan panitia. Hari-hari ini mungkin Anda lelah, hari-hari ini Anda mungkin capek. Pertandingan ini kok kayaknya nggak ada habis-habisnya. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya badai pasti berlalu, tanjakan pasti akan kita lewati bersama-sama. Kita akan di puncak memperoleh kemenangan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.